Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali dalam membahas soal-soal tes kompetensi bidang pendidikan guru agama Islam. Dan pada kesempatan yang baik ini Bapak Ibu, kita nanti akan latihan soal kembali, latihan soal tes kompetensi bidang di teknis pendidikan agama Islam Bapak Ibu. Dan soal ini kami rangkum berdasarkan FR tahap pertama, dan mudah-mudahan nanti di FR tahap kedua mudah-mudahan saja masih keluar Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, manfaatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tentu saja tidak ketinggalan dengan konten-konten maupun soal-soal terbaru dari Baihaqi Channel, karena channel ini masih tetap membahas latihan-latihan soal tes kompetensi bidang pendidikan guru agama Islam. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke soal yang pertama. Seperti biasa, sebelum kita ke soal yang pertama, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke soal nomor 1. Perang yang dilakukan kaum muslimin yang dikenal juga sebagai pertempuran Al-Ahzab atau pertempuran konfederasi terjadi pada tahun 5 Hijriah dan melibatkan 3.000 pasukan muslim melawan 10.000 pasukan musuh disebut dengan perang A, perang Kandak, B, perang Jamal, C, perang Uhud, D, perang Hunain, dan E, perang Badar. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 1. Jadi Bapak Ibu ya, pertempuran ini disebut juga dengan pertempuran Al-Ahzab. Untuk jawaban yang tepat adalah A Bapak Ibu, yaitu perang Kandak. Pembahasannya, perang Kandak atau perang Ahzab terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Dalam perang ini kaum muslimin membuat parit untuk menghadapi pasukan Ahzab atau sekutu dari golongan Yahudi, Bani Nadir, dan kaum musyrik Quraisy, karena mereka tidak terima telah diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah ke tanah Khaybar. Jadi yang jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah A, yaitu perang Kandak. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 2. Perang yang terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 2 Hijriah, tidak sampai 7 hari setelah tiba di Madinah dari perang Badar, Rasulullah SAW berangkat menuju Bani Sulaim dengan membawa 200 orang pasukan saja. Disebut dengan perang A, perang Kandak, B, perang Jamal, C, perang Uhud, D, perang Bani Sulaim, dan E, perang Badar. 1. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 2 adalah D, yaitu perang Bani Sulaim. Pembahasannya, perang ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 2 Hijriah. Tidak sampai 7 hari setelah tiba di Madinah dari perang Badar, Rasulullah berangkat menuju Bani Sulaim dengan membawa 200 orang pasukan. Keberangkatan Rasulullah ini dikarenakan Bani Ghatafan dan Bani Sulaim yang bersekutu memerangi Madinah. Jadi untuk jawaban nomor 2, Rasulullah berangkat menuju Bani Sulaim dengan membawa 200 orang pasukan, disebut dengan perang Bani Sulaim, yaitu jawabannya adalah D. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 3. Dalam bahasa Arab, asma memiliki arti nama penyebutan dan husna berarti baik. Dengan demikian arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Seperti yang Anda ketahui, ada 99 nama atau gelar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah ini Asmaul Husna Al-Khohar, yaitu artinya A,
yang maha memberi pengampunan kepada seluruh makhluknya. B. Yang maha pembuat perhitungan kepada makhluknya. C. Yang maha mengembalikan kehidupan. D. Yang maha menentukan, maha menyeimbangkan. Dan E. Yang maha menundukkan atau menaklukkan segala sesuatu. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah arti dari Al-Asmaul Husna Al-Qahar, artinya adalah Bapak Ibu, yaitu yang maha menundukkan atau menaklukkan segala sesuatu. Pembahasannya, Asmaul Husna Al-Qahar artinya adalah yang maha menundukkan atau menaklukkan segala sesuatu. Untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah E. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 4. Segala perkataan dan perbuatan sahabat yang diketahui oleh Nabi SAW lalu disetujui atau diluruskan oleh beliau, singkatnya segala sesuatu yang telah mendapatkan legitimasi atau pengesahan dari Nabi, sehingga sesuatu yang sebelumnya bukan bagian dari syariat akhirnya menjadi syariat, adalah pengertian hadis. A. Hadis tahririyah. B. Hadis fi'liyah. C. Hadis khauliyah. D. Hadis sahih. Dan E. Hadis Bukhari wa Muslim. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah A, yaitu termasuk hadis tahririyah. Pembahasannya, hadis tahririyah adalah hadis yang memuat tentang perbuatan para sahabat yang telah diikrarkan oleh Rasulullah SAW. Menurut Abu Ubaidah dalam buku Tafsir Al-Asas, ikrar tersebut dapat berupa sikap diamnya Rasulullah SAW. Dalam kondisi ini Rasulullah tidak mengatakan sesuatu, tidak menyuruh dan tidak pula melarangnya. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah A, yaitu termasuk hadis tahririyah. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 5. Nabi Muhammad SAW saat itu posisi beliau secara keagamaan sebagai seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk toleransi antar umat beragama yang berbeda dalam piagam Madinah ini tertulis dalam pasal 25 yang berisi. Jadi pasal 25 yang isinya adalah titik-titik A. Kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. B. Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu Auf. C. Kaum Yahudi Bani Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. D. Kaum Yahudi Bani Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Dan E. Kaum Yahudi Bani Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 5 adalah A Bapak Ibu. Jadi kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Pembahasannya, Piagam Madinah pasal 25 berisi kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 5 adalah A. Kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 6. Secara istilah Imam Ghazali menjelaskan ruksyah artinya sesuatu yang diperbolehkan kepada seseorang mukallaf untuk melakukan karena uzur atau ketidakmampuannya, padahal sesuatu itu diharamkan
Arti rukhsah menurut Imam Ghazali adalah A. Sesuatu yang diperbolehkan kepada seorang mukallaf untuk melakukan karena tidak ada uzur atau kemampuannya. B. Agar ibadah yang diperintahkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa memberatkan dan membebani umat Islam. C. Telah menurunkan atau telah mengurangkan. D. Perintah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan E. Diperbolehkan kepada seseorang mukallaf untuk melakukannya karena tidak memberatkannya. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Arti rukhsah menurut Imam Ghazali adalah B, Bapak Ibu, yaitu agar ibadah yang diperintahkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa memberatkan dan membebani umat Islam. Pembahasannya, rukhsah menurut Imam Ghazali adalah artinya rukhsah dimaksudkan agar ibadah yang diperintahkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa memberatkan dan membebani umat Islam. Untuk jawaban yang tepat adalah B. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 7. An Aisyata qalat man hadasakum ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qaiman fala tusaddiquhu makana yabulu ila jalisan. Adalah hadis tentang A. Diharuskannya bertayamum ketika tidak ada air atau musim kemarau. B. Disunahkannya memakai wangi-wangian ketika sholat Jum'ah. C. Dilarangnya kencing sambil berdiri. D. Wajibnya mandi besar karena berhadas besar. Dan E. Dilarang mengumpat karena bukan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan tebak Bapak Ibu hadis di atas. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 7 adalah C, yaitu termasuk dilarangnya kencing sambil berdiri. Jadi an Aisyah qalat man hadasakum ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qaiman fala tusaddiquhu makana yabulu ila jalisan. Artinya adalah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata, barang siapa yang berkata bahwa Rasulullah kencing dengan berdiri, maka jangan kalian benarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kencing kecuali dengan duduk. Hadis riwayat An-Nasai. Jadi untuk jawaban yang tepat hadis di atas tentang dilarangnya kencing sambil berdiri, C. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 8. Penyebar agama Islam menurut teori para sejarawan, salah satu penyebarnya adalah Wali Songo. Pesatnya perkembangan Islam Nusantara. Faktor-faktor penyebab agama Islam dapat cepat berkembang di Nusantara antara lain: A. Syarat masuk agama Islam tidak berat dan sangat mudah dilaksanakan. B. Upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana karena bisa dicampur dengan adat yang ada. C. Islam mengenal sistem kasta tapi menggunakan sistem kedudukan. D. Islam menentang adat dan tradisi setempat yang menjerumus kesyirikan. Dan E. Dalam penyebarannya dilakukan dengan jalan peperangan dan perjuangan yang amat susah. Silahkan tebak Bapak Ibu nomor 8, 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah A, Bapak Ibu. Jadi syarat masuk agama Islam tidak berat dan sangat mudah dilaksanakan. Ini adalah salah satu faktor-faktor penyebab agama Islam dapat cepat berkembang di Nusantara. Jadi faktor-faktor penyebab agama Islam dapat cepat berkembang di Nusantara antara lain, satu adalah syarat masuk agama Islam tidak berat, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua adalah upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Dan yang ketiga adalah Islam tidak mengenal sistem kasta. Yang keempat adalah Islam tidak menentang adat dan tradisi setempat. Yang kelima adalah dalam penyebarannya dilakukan dengan jalan damai. Dan yang keenam adalah runtuhnya kerajaan Majapahit
memperlancar penyebaran agama Islam. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah A. Syarat masuk agama Islam tidak berat dan sangat mudah untuk dilaksanakan. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 9. Dalam sebuah kitab hadis Bulughul Maram dalam bab sifat sholat hadis nomor 346 dari Malik bin Huwairits yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, an Maliki bin Huwairis qala Rasulullah SAW sallu kama ra'aitumuni usolli, rawahul Bukhari. Dari sebuah hadis Rasulullah ini setidaknya kita dapat mengambil sebuah pelajaran tentang bagaimana menjalankan sholat menurut anjuran yang telah dijelaskan, dan hadis ini termasuk ke dalam hadis A. Hadis tahririyah, B. Hadis fi'liyah, C. Hadis khauliyah, D. Hadis sahih, dan E. Hadis Bukhari wa Muslim. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5 4 3 2 1. Jadi yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, shollu kama ra'aitumuni usolli ini adalah termasuk ke dalam hadis B, yaitu fi'liyah pembahasannya. Hadis fi'liyah secara bahasa fi'il berarti perbuatan dan tindakan, sedangkan hadis fi'liyah berarti hadis yang disandarkan dari perbuatan dan tindakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis khauliyah, maka setiap perbuatan dan tindakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah hadis yang dijadikan teladan, pedoman dan sumber hukum tanpa terkecuali. Jadi untuk jawaban nomor 9 adalah termasuk hadis fi'liyah. Shollu kama ra'aitumuni usolli adalah termasuk hadis fi'liyah. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 10. Penyebutan Indonesia sebagai negara bahari telah melekat sejak ratusan tahun lalu. Sebagai negara kepulauan, sangat wajar apabila aktivitas perdagangannya dilakukan melintasi lautan. Dari berbagai sumber sejarah diketahui bahwa aktivitas pelayaran dan perdagangan di Indonesia telah dilakukan sejak abad pertama Masehi. Berikut ini faktor-faktor pendorong perkembangan perdagangan di Indonesia adalah A. Indonesia dikenal sebagai negara penghasil rempah-rempah terbaik kedua di dunia. B. Sejak zaman dahulu rempah-rempah tersebut telah menjadi komoditas utama dalam dunia perdagangan dan sedikit penggemarnya. C. Kondisi alam Indonesia yang dilalui oleh angin musim juga menjadi salah satu faktor kemunduran pelayaran dan perdagangan Nusantara. D. Angin musim yang tidak berubah secara konsisten setiap setengah tahun itu menciptakan suatu prasarana yang penting bagi pelayaran dan perdagangan. Dan E. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang menjadi pusat perdagangan penting pada masanya. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5 4 3 2 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 10 adalah E, yaitu kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang menjadi pusat perdagangan penting pada masanya. Pembahasannya, kehadiran kerajaan yang kuat dalam maritim. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang menjadi pusat perdagangan penting pada masanya. Kapal-kapal yang melalui Selat Malaka singgah di pelabuhannya untuk menjalankan berbagai kepentingan. Jadi untuk jawaban yang tepat, faktor pendorong perkembangan perdagangan di Indonesia adalah E, yaitu kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang menjadi pusat perdagangan penting pada masanya. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 11. Perhatikan Quran surat An-Nisa ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu
wa'adallahu 'adaban 'aziman. Ayat di atas menjelaskan tentang dilarangnya dilarang memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang subhat. B. Dilarang membunuh anak-anak kecil yang masih menyusui ibunya. C. Dilarang membunuh sesama umat muslim. D. Dilarang berzina karena perbuatan itu sangat besar dosanya. Dan E. Dilarang minum minuman keras. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 11 adalah C, yaitu dilarang membunuh sesama umat muslim. Jadi pembahasannya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang sangat besar baginya. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 11 adalah C, dilarang membunuh sesama umat muslim. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 12. Pembunuhan adalah suatu aksi sebagai menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun yang tak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh berjenis-jenis motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Di bawah ini 3 macam pembunuhan adalah A. Qatlul am, qatlul sib al-am, dan qatlul al-khata'. B. Qatlul an-nafas, qatlul az-zahir, qatlul an-nufus. C. Qatlul al-amdi, qatlul al-khair, qatlul al-fisabilillah. Dan D. Bila hiya ahsan wa nifaq qatlul az-zuriyati. Dan E. Qatlul an-nafas wa ruhiyati ahzab. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Di bawah ini ada 3 macam pembunuhan. Adalah jawaban yang tepat adalah A Bapak Ibu ya, yaitu qatl al-am, qatl sib al-am, dan qatl al-khata'. Pembahasannya, pembunuhan sengaja atau disebut juga qatl al-am. Pembunuhan disengaja adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan niat benar-benar ingin membunuh, menghilangkan nyawa. Yang kedua adalah pembunuhan semi sengaja atau disebut juga dengan qatl sib al-am. Pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap korban tetapi tidak disertai niat untuk membunuh. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan atau qatl al-khata'. Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang disebabkan salah satu dalam perbuatan atau disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud, dan kelalaian. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 12 adalah A, yaitu qatl al-am, qatl sib al-am, dan qatl al-khata'. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 13. Sifat yang menyediakan adanya sifat sebaliknya, yakni sifat-sifat yang tidak sesuai atau sifat yang tidak layak dengan kesempurnaan zatnya. Sifat ini ada 5, yaitu khidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, khiyamuhu binafsihi, dan wahadaniyah. Termasuk ke dalam sifat A, sifat nafsiyah, B, sifat salbiyah, C, sifat ma'ani, D, sifat maknawiyah, dan E, sifat amaniyah. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 13 adalah B, yaitu sifat salbiyah. Jadi pembahasannya, sifat yang menyediakan adanya sifat sebaliknya, yakni sifat-sifat yang tidak sesuai atau sifat yang tidak layak dengan kesempurnaan zatnya. Sifat salbiyah ini ada 5, yaitu khidam, baqa, mukhalafatul hawadisi,
khiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Untuk jawabannya adalah B, yaitu sifat salbiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kali ini kita menyelesaikan soal latihan kompetensi bidang atau FR tahap pertama, dan mudah-mudahan nanti bisa keluar lagi di tahap kedua Bapak Ibu ya. Dan soal ini kami cukupkan sampai di sini dulu, nanti kita sambung ke depannya lagi untuk Bapak Ibu tentunya. Dan mudah-mudahan nanti soal ini juga ada manfaatnya untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kami akhiri azzallaha wa iyyakum wa afa minkum. Allahu Akbar.